Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bro, saudara pemirsa yang dirahmati Allah. Jumpa lagi kita dalam Sekilas Infomu. Ya, bersama pemengsiar si Maskum kali ini menyampaikan informasi kegiatan pengajian akad pagi di Masjid Al-Maun Komplek Kantor PDM Blora yang diselenggarakan Majelis Tablik Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Blora. Ya, bagaimana dengan kabar Anda? Ya, semoga kita tetap sehat walafiat tanpa kurang suatu apa, mensyukuri apa adanya pemberian Allah Subhanahu wa taala. Semangat untuk memanfaatkan fasilitas-fasilitas kehidupan serta menjaganya dalam upaya mencapai kebahagiaan hidup dan mendapatkan pahala atau surganya di akhirat kelak. Amin. Saudara pemirsa yang berbahagia, pada hari Ahad ketiga di Masjid Al-Maun Blora diadakan pengajian akad pagi yang dihadiri oleh para jamaah, baik jamaah putra maupun putri lingkup pimpinan cabang Muhammadiyah Kota Blora. Pada edisi bulan Oktober 2023 ini, pengajian diisi oleh Bapak Dr. Andes Haji Burhanuddin, Ketua KBIH Muhammadiyah Blora, dengan mengambil satu topik kasih sayang Allah kepada manusia. Pemirsa, setiap muslim yang menuntut ilmu akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih menuntut ilmu yang syar'i atau mengaji. Semoga dengan menghadiri majelis ilmu dalam pengajian akad pagi ini akan menambah ilmu dan akan mempermudah jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Itulah harapan kita semuanya. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah bahwa Dia menciptakan pasangan dari jenis-jenismu sendiri. Jadi Allah sudah menciptakan pasangan manusia itu dari jenisnya sendiri. Manusia itu pasangannya harus manusia. Tidak boleh pasangan yang lain, sekalipun laki-laki dan perempuan. Semuanya sudah diatur oleh Allah, termasuk bagaimana hidup bersama dengan pasangannya, yaitu harus menikah. Dengan menikah maka kita akan memperoleh ketenangan hidup atau kebahagiaan. Jadi Bapak Ibu saudara sekalian, kalau kita itu kepingin hidup punya ketenangan, karena tidak ada. Saudara pemirsa yang dirahmati Allah, Allah itu mempunyai sifat kasih sayang dan maha baik kepada manusia. Keinginan Allah agar manusia itu mendapat bahagia di dunia dan akhirat. Sebagaimana doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Orang bahagia itu adalah surga. Kalau di dunia kebahagiaan sifatnya sementara, meskipun sementara harus kita capai. Dalam Quran surat Al-Ankabut ayat 54 di sana disebutkan, dan kehidupan dunia ini hanya senda gurau dan permainan. Yang namanya permainan pasti ada akhirnya. Begitu pula kebahagiaan di dunia juga termasuk umur kita pasti akan berakhir. Kita yang masih hidup agar mencari bekal yang sebanyak-banyaknya untuk akhirat. Kebahagiaan yang abadi adalah kebahagiaan akhirat. Sebagaimana Quran surat Al-Ankabut ayat 54, sesungguhnya kehidupan akhirat itu kehidupan yang abadi selamanya. Kalau mencari tujuan kebahagiaan, maka tujuan akhirat itu lebih baik dengan tanpa melupakan kebahagiaan di dunia. Allah Subhanahu wa taala telah membekali kita untuk memperoleh kebahagiaan, yaitu pertama yaitu panca indera, yang merupakan fasilitas yang diberikan Allah kepada kita agar kita mendapat kebahagiaan di dunia. Jadi fasilitas yang diberikan Allah kepada kita agar digunakan sebaik-baiknya agar kita bisa memberikan kebahagiaan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala.
Yang penting dengan fasilitas ini kita syukuri apa adanya. Lalu yang kedua, kita diberikan Allah yaitu akal yang tidak diberikan kepada makhluk lain. Dengan akal kita bisa berkembang dan maju. Kewajiban kita yaitu untuk mengasah otak atau akal kita agar bisa menyesuaikan situasi dan kondisi. Maka itu kita diperintahkan iqra atau belajar. Dengan belajar kita akan dihargai Allah dan dihargai manusia. Orang yang pandai maka ibadahnya akan semakin baik sehingga akan mendapatkan pahala yang banyak sebagai penghargaan dari Allah. Karena itu akal harus kita jaga, jangan sampai rusak karena menuruti hawa nafsu. Berikutnya yang ketiga adalah hati, bahwa hati harus kita jaga, jangan sampai ternoda. Hati ini diisi dengan yang bisa menjernihkan hati, misalnya dengan santapan rohani. Dengan hati yang bersih kita akan mengkomando dengan kebaikan-kebaikan. Hati akan rusak dengan kemaksiatan-kemaksiatan, sehingga akan tertutup dengan noda-noda, sehingga sulit menerima petunjuk. Yang keempat, Allah juga menyediakan tempat tinggal, yaitu menggelar alam atau bumi sebagai tempat tinggal dan mencari sandang pangan. Kemudian yang kelima, fitrah manusia ingin hidup berpasangan. Ada laki-laki dan ada perempuan. Untuk hidup dengan pasangannya supaya melalui nikah. Kemudian yang keenam, ya sebagaimana kita ketahui bahwa akal manusia terbatas, maka Allah masih memberikan kita fasilitas agama. Sesungguhnya agama yang diridhai Allah adalah Islam. Demikian beberapa fasilitas yang diberikan Allah kepada kita untuk manusia agar bahagia dan mendapatkan pahala atau surga Allah Subhanahu wa taala. Kegiatan kita sehari-hari, kita makan oleh Allah diatur secara detail. Yang pertama, makan harus sesuatu yang halal dan yang baik. Dalam surah Al-Baqarah 168, ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyibah. Wahai manusia, makanlah yang halal dan yang baik-baik dari apa yang ada di bumi ini. Jadi makan oleh Allah tentukan, makanlah yang halal dan yang baik-baik. Yang halal itu dari segi hukum, jadi hukumnya yang halal, jangan makan yang haram. Kemudian yang baik-baik, makanan itu yang sesuai dengan kebutuhan, yang baik bagi tubuh kita. Jadi kalau kita makan yang baik, apa baiknya? Yang baik bagi tubuh kita. Mungkin saya dengan penjenengan beda. Saya masih boleh makan apa saja. Yang lain yang punya darah tinggi mungkin tidak boleh makan sate. Yang lain punya gula mungkin tidak boleh minum manis. Yang lain punya kelainan lagi, beda lagi. Ini namanya thayyiban, makanan yang baik. Begitu pula yang lain, makan diatur oleh Allah secara detail. Makan harus pakai tangan kanan, makan harus pakai tangan kanan, dan masih banyak lagi. Ini yang kecil. Sehingga apabila kita itu mengikuti aturan dari Allah, maka perbuatan yang kecil-kecil itu bernilai ibadah. Saudara pemirsa yang berbahagia, segala kegiatan yang baik, yang kecil jika diawali dengan bismillah, maka akan bernilai ibadah. Begitu juga masalah yang besar. Ya, misalnya perkawinan, masalah waris, perawatan jenazah,
masalah memilih pemimpin dan sebagainya. Bahwa di samping Allah menuntut untuk mengikuti aturan agama, juga Allah telah memberikan fasilitas yang begitu banyak, fasilitas yang gratis. Ini adalah bentuk kasih sayang Allah kepada manusia. Bahwa setiap amal kebajikan akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat. Sebaliknya apabila kemaksiatan yang dilakukan, maka Allah tidak melipat gandakan sanksinya. Kemudian Allah itu merahasiakan aib-aib kita. Itulah di antara bentuk kasih sayang Allah yang diberikan kepada manusia agar mendapatkan kebahagiaan dan pahala ataupun surga Allah Subhanahu wa taala. untuk kehidupan di akhirat yang bisa membahagiakan kita. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kepada kita sehingga kita dapat menjadi hamba Allah yang taat untuk melaksanakan agamanya, sehingga kita akan memperoleh kebahagiaan, yaitu bisa memperoleh surganya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah kita ketahui bahwa Allah dalam kehidupan dunia ini sudah mengatur segala sesuatunya, Allah sudah menyampaikan informasinya, siapa yang taat kepada Allah akan memperoleh pahala, akan memperoleh balasan dari Allah, siapa yang berbuat maksiat pun akan memperoleh sanksi-sanksi dari Allah. Maka jangan sampai kita menyesal, apalagi mengatakan bahwa Allah tidak adil. Karena semuanya sudah disampaikan Allah melalui Rasulnya, maka bahwa Allah itu maha adil. Apa saja yang terjadi pada hari nanti adalah hasil dari bagaimana kita menang, bagaimana kita itu berbuat amal. Janji Allah, orang yang beriman dan beramal saleh itu walladzina amanu wa amilus sholihati ulaika ashabul jannati fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka itu adalah penghuni surga dan mereka kekal di dalamnya. Al-Baqarah ayat 60. Begitu pula sebaliknya, orang-orang kafir, orang-orang yang ingkar, orang-orang yang tidak taat kepada Allah, janji Allah walladzina kafaru wa kadzzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang-orang kafir dan yang mendustakan ayat-ayat Allah, mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal di dalamnya. Sekarang kembali kepada kita semua. Kita sudah tahu bahwa Allah memberikan fasilitas, kita tinggal menggunakan, mari kita manfaatkan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pemirsa, telah kita ikuti bersama pengajian bersama Dr. Andes Haji Burhanuddin di Masjid Al-Maun Blora yang diselenggarakan bekerjasama dengan Majelis Tablik Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kota Blora dengan satu topik, yaitu kasih sayang Allah kepada manusia. Semoga apa yang disampaikan tadi bisa menambah pengetahuan, menambah iman takwa kita pada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita manfaatkan fasilitas-fasilitas yang telah diberikan Allah kepada manusia untuk menggapai kebahagiaan dan juga mendapatkan pahala baik di dunia maupun di akhirat.
masjid, suburkan pengajian, cerahkan umat, berdayakan masyarakat.